Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Perkenalkan, nama saya Clarinza Fiorentin Damayanti, 3 digit NIM terakhir 157. Dan saya Febriani Nadila Azani, 3 digit NIM terakhir 154. Saya Ratna Dwi Anggraini, 3 digit NIM terakhir 174. Pengertian metode pembelajaran. Yang pertama, pengertian metode. Metode merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Maksudnya itu, jika seorang pendidik hendak menyampaikan materi yang akan diajarkan pada hari tersebut, ia akan menggunakan metode dalam pengajarannya agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Untuk pengertian pembelajaran, teori pembelajaran berusaha merumuskan cara-cara untuk membuat peserta didik dapat belajar dengan baik. Nah, maksudnya teori pembelajaran tidak hanya berbicara tentang bagaimana manusia belajar, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain yang mempengaruhi manusia secara psikologis, sosiologis, antropologis, dan biografis. Macam-macam metode pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Yang pertama yakni teaching English by using song. Jadi metode ini itu menggunakan lagu atau nyanyian. Jadi di dalam kelas itu kita menyanyi dan dengan lagu-lagu penyanyi bersama, seperti lagu-lagu anak kecil seperti Balonku dan Pelangi-Pelangi dan sebagainya. Selanjutnya teaching English by using games. Jadi metode pembelajaran ini menggunakan kegiatan seperti bermain game, karena dengan ini proses pembelajaran menjadi interaktif dan pembelajarannya tidak merasa bosan untuk anak pendidiknya. Yang ketiga, teaching English by using story. Jadi pembelajaran ini tuh seperti bercerita dengan memberikan cerita pendek berbahasa Inggris atau cerita-cerita yang lain, tapi itu tetap menggunakan bahasa Inggris, tapi bisa dimengerti untuk anak didik, seperti si kancil dan lain-lain. Selanjutnya ada draw and color. Pembelajaran ini mengajarkan anak didik untuk menggambar dan mewarnai. Seperti kita sebagai pendidik memberikan media untuk anak didik, seperti gambar-gambar kertas kosong, gambar hewan atau yang lain-lain, tapi gambar itu belum ada warnanya. Jadi diberikan kepada anak didik untuk diwarnai. Selanjutnya kegiatan berpasangan. Kegiatan berpasangan ini dilakukan peserta didik seperti disuruh berpasangan, seperti tanya jawab dengan saling berpasangan. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa. Bahasa Inggris merupakan alat berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Berkomunikasi adalah memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kemampuan berkomunikasi dan pengertian yang utuh adalah kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami dan menghasilkan teks lisan dan tertulis yang direalisasikan kepada 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Ada beberapa tujuan lain tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa ya.
Yang pertama adalah memahami instruksi, terus menyampaikan pertanyaan, mempresentasikan ide-ide dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, memahami bahan bacaan dan istilah-istilah yang sesuai dengan bidang studinya, menulis ide, pendapat, pesan, dan dalam cerita dalam kata kalimat-kalimat yang benar dan baik, menilai media visual singkat ke dalam bentuk verbal dan nonverbal. Yang terakhir, menggunakan kaidah bahasa yang tepat. Pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa. Manfaatnya adalah berbahasa Inggris memberi ruang gerak yang seluas-luasnya kepada kita untuk larut menjadi menjadi komunitas global masyarakat dunia. Bahkan pada bidang-bidang tertentu, bahasa Inggris mutlak sangat diperlukan. Oleh sebab itu, kita sebagai guru di sekolah dasar sudah sepatutnya mengenalkan bahasa Inggris kepada siswa sejak usia dini. Dengan metode yang tepat, pembelajaran bahasa Inggris akan terasa menyenangkan yang akan menambah wawasan mereka dalam bermain dan belajar. Kegiatan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia SD. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak atau listening. Menyimak sendiri menurut anak-anak itu pasti kegiatan yang paling sulit, karena mereka masih membutuhkan kosakata yang harus dipelajari, karena kosakata mereka masih sangat terbatas. Nah, kesulitan tersebut akan bisa terbantu jika seorang pengajar menyampaikannya dengan menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, atau bahkan gerakan tubuh. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara atau speaking. Berbicara dalam pembelajaran ini itu hal yang paling penting, karena seorang anak ketika belajar sesuatu bahasa, ia akan cenderung ingin menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika berkomunikasi dengan keluarganya atau temannya atau bahkan orang di sekitarnya. Ketiga yaitu keterampilan membaca atau reading. Nah, ketika kita belajar bahasa Inggris, tidak semua anak langsung mengerti apa maksud dari buku yang bertulisan bahasa Inggris tersebut. Nah, memudahkan dalam pembelajaran tersebut, pengajar harus menyediakan media suatu gambar gitu. Misalkan ada gambar buku. Nah, buku tersebut di bawahnya dikasih tulisan book. Nah, nanti seorang anak pasti paham kalau buku itu bahasa Inggrisnya itu book. Nah, dari situ anak bisa belajar keterampilan membaca. Yang terakhir yaitu keterampilan menulis atau writing. Sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD masih belum sampai di reading dan writing, karena kemampuan anak SD masih belum sampai pada tahap tersebut. Karena mengingat adanya perbedaan antara tulisan dan pengucapan bahasa Inggris, sehingga anak akan mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Selanjutnya ada implikasi positif pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia SD. Yang pertama, aspek kognitif. Aspek ini seperti melalui pembelajaran dan penguasaan bahasa Inggris, siswa dapat cenderung kreatif dan mampu berpikir secara kompleks, sehingga mereka apabila mereka memiliki masalah mereka dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, kemampuan berbahasa asing mereka makin terarah dan dapat meningkatkan potensi otak kirinya. Yang selanjutnya yakni aspek kepribadian.
Aspek kepribadian ini menjadikan anak lebih mampu berbahasa Inggris dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga mereka lebih berani untuk mengekspresikan dirinya dalam berbahasa Inggris. Ketiga, yakni aspek sosial. Dalam aspek sosial ini, anak lebih terbiasa dengan bahasa asing dan lebih terbuka dengan perbedaan, dan mereka lebih memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang asing. Oleh karena itu, mereka lebih mudah berbicara dengan orang asing dengan mudah dan lancar. Cukup sekian materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.